Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang berbicara di dalam dirimu? Bukan suara yang terdengar oleh telinga, bukan pula kata-kata yang jelas terucap. Namun entah kenapa, ia terasa begitu nyata. Kadang ia datang dengan lembut, menenangkan, seolah memberi arah di tengah kebingungan hidup. Namun di waktu lain, suara itu justru membuatmu ragu, membuatmu bimbang, bahkan terkadang mendorongmu pada sesuatu yang kemudian kamu sesali. Dan yang paling aneh, semua itu terasa seperti berasal dari dirimu sendiri. Ada saat di mana kamu merasa yakin, seolah-olah kamu sedang dibimbing, seolah-olah ada petunjuk yang menuntun langkahmu. Tapi di saat yang lain, kamu justru bertanya dalam diam, ini benar dari Allah atau hanya dari pikiranku saja? Ini petunjuk atau hanya keinginanku yang dibungkus keyakinan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dalam hati manusia, namun jarang sekali benar-benar dijawab dengan jujur. Sebagian orang memilih untuk mengabaikannya. Mereka menganggap itu hanya sekedar pikiran yang lewat, lalu kembali sibuk dengan kehidupan dunia. Namun sebagian yang lain justru terjebak di dalamnya. Mereka mengikuti setiap suara yang muncul tanpa pernah benar-benar memahami dari mana asalnya. Dan disinilah letak masalah yang sangat halus. Karena tidak semua yang terdengar di dalam diri adalah kebenaran. Tidak semua yang terasa meyakinkan adalah petunjuk. Tidak semua yang datang dengan keyakinan berasal dari Allah. Dalam perjalanan spiritual, khususnya dalam jalan ma'rifat, para wali Allah telah lama mengingatkan tentang hal ini. Bahwa di dalam diri manusia, ada banyak suara yang saling bertumpuk. Ada suara pikiran yang terbentuk dari pengalaman, logika, dan ingatan. Ada suara nafsu yang lahir dari keinginan, dorongan ego, dan ambisi tersembunyi. Dan ada pula sesuatu yang jauh lebih halus, yang tidak memaksa, tidak berisik, namun membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Para sufi menyebutnya sebagai ilham. Petunjuk yang hadir bukan dalam bentuk suara keras, tetapi sebagai kesadaran yang tiba-tiba muncul di dalam hati yang tenang. Namun masalahnya, ketiga hal ini seringkali bercampur. Dan ketika semuanya bercampur, yang salah bisa terasa benar, dan yang benar bisa terasa samar. Seseorang bisa merasa sedang dibimbing, padahal sebenarnya sedang mengikuti keinginannya sendiri. Ia bisa merasa mendapatkan petunjuk, padahal itu hanya suara hatinya yang belum jernih. Dan lebih berbahaya lagi, ia bisa merasa sudah dekat dengan Allah, padahal justru sedang tersesat di dalam dirinya sendiri. Inilah mengapa pembahasan ini bukan hanya penting, tetapi juga sangat sensitif. Karena kita tidak sedang membahas sesuatu yang terlihat di luar, melainkan sesuatu yang terjadi di dalam diri, di tempat yang paling tersembunyi dan paling sulit untuk diuji. Para wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah bukan hanya tentang ibadah yang terlihat, bukan hanya tentang amal yang tampak, tetapi tentang memahami apa yang terjadi di dalam hati, tentang mampu membedakan mana yang benar-benar petunjuk dan mana yang hanya bayangan dari diri sendiri. Karena dalam jalan ini, kesalahan kecil dalam memahami bisa membawa seseorang pada kesesatan yang tidak ia sadari. Bayangkan seseorang yang terus mengikuti suara dalam dirinya, tanpa pernah mengujinya. Ia merasa yakin, ia merasa tenang, ia merasa berada di jalan yang benar. Namun perlahan, tanpa ia sadari, arah hidupnya mulai berubah. Bukan menuju Allah, tetapi menuju keinginan dirinya sendiri, yang ia kira sebagai petunjuk. Dan disinilah perjalanan spiritual bisa menjadi sangat berbahaya. Bukan karena jalannya salah, tetapi karena pemahamannya yang keliru. Karena sesuatu yang berasal dari dalam seringkali terasa paling benar, padahal justru disitulah ujian terbesarnya. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas teori, kita akan masuk lebih dalam, membongkar satu rahasia halus yang jarang dibahas secara terbuka, tentang bagaimana mengenali suara dalam diri dalam perspektif ma'rifat, tentang bagaimana para wali menjaga hati mereka agar tidak tertipu oleh bisikan yang salah, dan yang paling penting, tentang bagaimana kita, sebagai manusia biasa, bisa mulai memahami apa yang selama ini kita rasakan, namun belum pernah benar-benar kita mengerti. Mungkin
Selama ini kamu pernah merasakannya. Sebuah dorongan yang tiba-tiba muncul, sebuah keyakinan yang datang tanpa alasan, atau sebuah arah yang terasa benar meskipun kamu tidak tahu kenapa. Dan mungkin kamu pernah mengikutinya. Sebagian membawamu pada kebaikan, namun sebagian yang lain justru membuatmu bertanya-tanya, apakah ini benar, ataukah aku hanya sedang menipu diriku sendiri? Jika kamu pernah merasakan itu, maka kamu tidak sendiri. Dan mungkin ini adalah saatnya untuk mulai memahami bahwa yang perlu kita cari bukan sekedar suara itu, tetapi sumbernya. Bukan sekedar rasa yakin, tetapi kebenaran di balik keyakinan itu. Karena dalam makrifat, yang paling penting bukan seberapa sering kita merasakan, tetapi seberapa jernih hati kita dalam memahami apa yang kita rasakan. Dan disitulah perjalanan ini sebenarnya dimulai. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bukan dari suara yang kita dengar, tetapi dari hati yang belajar untuk melihat. Lalu pertanyaannya, apakah sebenarnya hakikat suara itu? Apakah benar ada suara Tuhan di dalam diri manusia? Ataukah semua itu hanyalah perasaan yang kita salah pahami? Dan jika memang ada petunjuk dari Allah, bagaimana cara mengenalinya tanpa terjebak dalam ilusi diri sendiri? Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk lebih dalam, memahami hakikat sebenarnya dari suara Tuhan dalam perspektif makrifat. Sebuah pemahaman yang sangat halus, namun bisa mengubah cara kita melihat diri dan cara kita mendekat kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang suara Tuhan, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang terdengar jelas, seperti kata-kata, seperti bisikan, seolah-olah ada suara yang berbicara langsung di dalam telinga. Padahal, dalam jalan makrifat, pemahaman seperti itu justru perlu diluruskan. Karena hakikatnya, apa yang disebut sebagai suara Tuhan bukanlah suara dalam arti yang kita kenal. Ia bukan bunyi, bukan getaran yang bisa ditangkap oleh telinga, dan bukan pula kata-kata yang tersusun seperti percakapan manusia. Ia jauh lebih halus dari itu. Ia hadir bukan untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Bukan datang sebagai suara yang keras, tetapi sebagai kesadaran yang tiba-tiba muncul di dalam hati yang tenang. Dalam tradisi para sufi, hal ini lebih tepat disebut sebagai ilham. Sebuah petunjuk batin yang tidak memaksa, tidak berisik, dan tidak menuntut untuk segera diikuti. Ia datang seperti cahaya yang perlahan menerangi, bukan seperti suara yang memerintah. Dan justru karena ia begitu halus, banyak orang tidak menyadarinya atau bahkan salah memahaminya. Dalam kajian makrifat, setidaknya ada 3 jenis suara utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah suara pikiran. Ini adalah suara yang paling mudah dikenali, karena ia berasal dari logika, pengalaman, dan ingatan. Pikiran bekerja dengan cara menganalisis, membandingkan, menyimpulkan. Ia sering muncul dalam bentuk dialog internal, seperti kita sedang berbicara dengan diri sendiri. Kalau aku lakukan ini, mungkin hasilnya seperti itu. Atau lebih baik aku pilih jalan yang ini. Pikiran pada dasarnya tidak salah. Ia adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk memahami dunia. Namun, pikiran memiliki keterbatasan. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan apa yang sudah diketahui. Ia tidak mampu melihat yang tersembunyi dan tidak selalu mampu menangkap kebenaran yang lebih dalam. Yang kedua adalah suara nafsu. Ini adalah suara yang jauh lebih kuat, lebih mendesak, dan seringkali lebih meyakinkan. Ia tidak banyak berpikir, tetapi langsung mendorong. Aku ingin ini, aku harus mendapatkannya sekarang. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Nafsu lahir dari keinginan, dari ego, dari dorongan untuk memiliki, menguasai, dan diakui. Dan yang membuatnya berbahaya adalah kemampuannya untuk menyamar. Kadang, nafsu tidak datang sebagai sesuatu yang jelas buruk. Ia bisa datang dengan wajah yang terlihat baik, bahkan tampak spiritual. Ia bisa membungkus keinginan dengan alasan yang logis, atau bahkan dengan bahasa agama, sehingga seseorang merasa ia sedang mengikuti kebenaran, padahal sebenarnya ia hanya mengikuti dirinya sendiri. Inilah yang membuat semuanya menjadi kabur. Yang salah
bisa terasa benar, yang benar bisa terasa samar. Dan dalam keadaan seperti ini, seseorang dengan mudah bisa tertipu oleh dirinya sendiri. Para sufi sering memberikan satu perumpamaan sederhana. Hati itu seperti air. Jika airnya jernih, maka apapun yang dipantulkan akan terlihat jelas. Namun jika airnya keruh, maka apapun yang ada di dalamnya akan tampak samar, bahkan terdistorsi. Begitu pula dengan hati manusia. Jika hati dipenuhi oleh keinginan, oleh ambisi, oleh kegelisahan, oleh luka yang belum selesai, maka apa yang ia rasakan tidak lagi murni. Ia bisa mengira itu ilham, padahal itu hanya pantulan dari dirinya sendiri. Ia bisa merasa itu petunjuk, padahal itu hanya keinginannya yang belum terpenuhi. Sebaliknya, jika hati itu jernih, tenang, tidak dipenuhi oleh dorongan yang berlebihan, maka ketika ilham datang, ia terasa jelas. Tidak perlu dipaksa untuk dipahami, tidak perlu dibuktikan dengan banyak alasan. Ia hadir dengan kepastian yang lembut. Inilah mengapa, dalam jalan makrifat, para wali tidak sibuk mencari suara. Mereka tidak mengejar pengalaman batin. Mereka tidak berusaha mendengar sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa yang perlu diperbaiki bukanlah apa yang datang, tetapi tempat di mana itu datang. Mereka lebih memilih untuk membersihkan hati daripada mencari ilham. Mereka lebih fokus pada keheningan daripada mengejar bisikan. Karena mereka memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa jika hati sudah benar-benar jernih, maka petunjuk tidak perlu dicari. Ia akan datang dengan sendirinya, halus, tenang, dan tidak membingungkan. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang mencari sesuatu yang di luar jangkauan, tetapi tentang membersihkan apa yang menghalangi. Bukan tentang mendapatkan pengalaman baru, tetapi tentang menghilangkan kotoran lama. Karena pada akhirnya, Allah tidak pernah berhenti memberi petunjuk. Yang sering terjadi bukan karena petunjuk itu tidak ada, tetapi karena hati kita terlalu penuh untuk bisa menerimanya. Terlalu banyak suara, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kegelisahan, hingga yang halus tidak lagi terasa. Dan disinilah letak rahasia yang sebenarnya, bahwa untuk mengenal suara Tuhan, kita tidak perlu mencari suara itu, tetapi kita perlu menyiapkan hati agar mampu mengenalinya. Lalu pertanyaannya, jika ilham itu begitu halus dan nafsu bisa menyamar dengan sangat meyakinkan, bagaimana cara benar-benar membedakannya? Bagaimana kita tahu bahwa yang kita rasakan adalah petunjuk dan bukan sekedar keinginan yang dibungkus keyakinan? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, membahas perbedaan yang sangat halus antara ilham ilahi dan bisikan nafsu. Sebuah pembahasan yang jika benar-benar dipahami, bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan yang tidak ia sadari. Setelah kita memahami bahwa di dalam diri manusia ada berbagai suara, pikiran, nafsu, dan hati, maka satu pertanyaan penting mulai muncul. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita rasakan itu benar-benar ilham dan bukan sekedar dorongan nafsu yang menyamar? Karena keduanya sering datang dari tempat yang sama. Keduanya muncul dari dalam diri. Keduanya bisa terasa meyakinkan. Dan justru disitulah letak ujian yang paling halus. Dalam pandangan makrifat, perbedaan antara ilham dan nafsu bukan pada suaranya, tetapi pada rasa yang menyertainya dan arah yang dituju olehnya. Ilham tidak pernah datang dengan kegaduhan. Ia tidak memaksa, ia tidak mendesak, ia tidak membuat seseorang panik untuk segera bertindak. Sebaliknya, ilham hadir dengan cara yang sangat lembut, seperti arah yang perlahan terlihat tanpa harus dipaksakan. Ketika seseorang menerima ilham, ia biasanya merasakan ketenangan, bukan kegembiraan yang berlebihan, bukan pula euforia sesaat, tetapi ketenangan yang dalam, yang membuat hati terasa lapang. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak berkata, "Lakukan sekarang juga, atau kamu akan rugi."
Ia tidak menekan. Ia hanya hadir, memberi arah, dan membiarkan seseorang memilih dengan kesadaran. Dan yang paling penting, jika ilham itu belum diikuti, ia tidak berubah menjadi kegelisahan. Ia tetap tenang, tetap ada, tanpa memaksa. Berbeda dengan nafsu, nafsu hampir selalu datang dengan dorongan yang kuat. Ia mendesak, ia ingin segera, ia tidak sabar menunggu. Ketika nafsu berbicara, ia seringkali menggunakan emosi. Ada rasa ingin, rasa takut kehilangan, atau rasa harus memiliki sekarang juga. Aku harus melakukannya sekarang, kalau tidak sekarang, nanti aku menyesal. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Semua itu terdengar meyakinkan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada tekanan di dalamnya. Dan tekanan itu membuat hati menjadi tidak tenang. Seseorang yang mengikuti nafsu seringkali merasa gelisah jika tidak segera menuruti dorongan itu. Ia tidak bisa diam, ia tidak bisa menunggu. Dan jika keinginannya tidak terpenuhi, ia mulai merasa kecewa, marah, bahkan kosong. Yang lebih halus lagi, nafsu tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas buruk. Kadang, ia datang dengan wajah yang sangat baik. Ia bisa berkata, ini demi kebaikan, ini demi orang lain, ini adalah jalan yang benar. Bahkan, ia bisa menggunakan bahasa agama. Ia bisa membuat seseorang merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang mulia. Padahal, di balik itu, ada keinginan tersembunyi. Keinginan untuk diakui, untuk dihargai, untuk merasa lebih baik dari orang lain. Dan karena dibungkus dengan sesuatu yang terlihat benar, nafsu menjadi sangat sulit dikenali. Disinilah para sufi mengajarkan untuk tidak mudah percaya, bahkan pada diri sendiri. Karena dalam perjalanan ini, musuh terbesar bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam, yang terasa seperti kebenaran, padahal belum tentu benar. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa seseorang yang berjalan menuju Allah harus lebih berhati-hati terhadap dirinya sendiri daripada terhadap dunia di sekitarnya. Selain rasa yang menyertainya, perbedaan lain yang sangat penting adalah arah yang dituju. Ilham selalu mengarah pada kebaikan, bukan hanya kebaikan yang terlihat, tetapi kebaikan yang mendekatkan kepada Allah. Ia membuat seseorang menjadi lebih jujur, lebih sabar, lebih lembut. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi justru lebih rendah hati. Ilham tidak pernah menumbuhkan kesombongan. Jika sesuatu membuat seseorang merasa aku lebih baik dari orang lain, aku lebih dekat, aku lebih paham, maka itu bukan ilham. Karena ilham selalu membawa pada kesadaran bahwa diri ini lemah, dan Allah lah yang maha segalanya. Sebaliknya, nafsu seringkali mengarah pada kepentingan diri. Ia mungkin tampak baik di luar, tetapi di dalam ada sesuatu yang ingin dimenangkan. Ada keinginan untuk terlihat, untuk diakui, untuk merasa penting. Dan yang paling berbahaya, nafsu bisa membuat seseorang merasa sudah sampai, merasa sudah berada di jalan yang benar, tanpa lagi mau mengoreksi diri. Padahal, justru disitulah ia mulai tersesat. Dalam pengalaman batin, ilham biasanya datang dengan rasa cukup. Ia tidak menuntut hasil, ia hanya menunjukkan arah. Seseorang bisa merasakan bahwa ini adalah jalan yang benar, tanpa harus tahu bagaimana hasil akhirnya. Ada kepercayaan yang tenang, tanpa paksaan. Sedangkan nafsu selalu ingin hasil. Ia ingin kepastian, ia ingin kontrol, ia ingin semuanya sesuai dengan keinginannya. Dan ketika kenyataan tidak sesuai, ia mulai memberontak. Dari sinilah seseorang bisa mulai membedakan mana yang membawa ketenangan dan mana yang membawa tekanan. Namun ada satu hal yang paling penting untuk dipahami. Dalam makrifat, seseorang tidak diajarkan untuk langsung percaya pada setiap suara yang ia rasakan.
Justru sebaliknya, ia diajarkan untuk menguji. Menguji dengan apa? Dengan kesadaran, dengan ajaran yang benar, dan dengan kerendahan hati. Jika sesuatu terasa benar, lihatlah apakah ia sesuai dengan nilai kebaikan. Jika sesuatu terasa meyakinkan, lihatlah apakah ia membuat hati lebih tenang atau justru lebih gelisah. Jika sesuatu terasa seperti petunjuk, lihatlah apakah ia mendekatkan kepada Allah atau justru memperbesar diri sendiri. Karena kebenaran tidak pernah bertentangan dengan ketenangan, dan petunjuk tidak pernah membawa pada kesombongan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia berhati-hati terhadap apa yang ia rasakan. Ia tidak mudah mengatakan, "Ini pasti dari Allah." Ia justru lebih sering berkata, "Apakah ini benar atau hanya diriku saja?" Dan dari sikap itulah lahir kejernihan. Pada akhirnya, perbedaan antara ilham dan nafsu bukan hanya soal memahami teori, tetapi soal kejujuran. Kejujuran untuk melihat diri sendiri tanpa dibungkus oleh pembenaran. Karena seringkali yang membuat seseorang tersesat bukan karena ia tidak ingin kebenaran, tetapi karena ia terlalu cepat merasa sudah benar. Dan disitulah rahasianya. Bukan pada seberapa sering kita merasakan sesuatu, tetapi pada seberapa jernih kita memahami apa yang kita rasakan. Lalu, jika semua ini bergantung pada kejernihan, di manakah sebenarnya tempat kejernihan itu? Di manakah ilham benar-benar turun? Dan bagaimana cara menjaga tempat itu agar tetap bersih, agar tetap mampu menerima petunjuk dengan benar? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke inti yang paling dalam, tentang peran hati sebagai tempat turunnya ilham, dan mengapa seluruh perjalanan makrifat sebenarnya berpusat pada satu hal yang sering kita abaikan, hati kita sendiri. Setelah kita memahami perbedaan antara ilham dan bisikan nafsu, maka kita mulai sampai pada satu titik yang sangat penting. Di manakah sebenarnya ilham itu datang? Dari mana arah yang benar itu muncul? Dan mengapa ada orang yang bisa merasakannya dengan jelas, sementara yang lain justru terus merasa bingung meskipun sama-sama mencari? Jawabannya terletak pada satu tempat yang sering kita abaikan, hati. Namun hati yang dimaksud di sini bukan sekedar organ fisik yang berdetak di dalam dada, bukan pula sekedar perasaan yang naik turun, yang berubah sesuai keadaan. Dalam pandangan makrifat, hati adalah pusat kesadaran rohani. Tempat di mana manusia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tempat di mana kebenaran bisa terlihat, bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Para sufi mengatakan, jika akal berpikir, maka hati melihat. Namun melihat di sini bukan dengan bentuk dan rupa, melainkan dengan cahaya kesadaran. Di dalam hati inilah ilham turun. Bukan ke pikiran, bukan ke logika, tetapi ke hati. Karena hanya hati yang mampu menerima sesuatu yang halus tanpa harus dijelaskan panjang. Ilham tidak datang dengan argumen. Ia tidak membawa penjelasan yang rumit. Ia hanya hadir, dan tiba-tiba seseorang mengerti. Mengerti tanpa tahu bagaimana cara menjelaskannya. Merasa yakin tanpa harus membuktikannya. Dan semua itu terjadi di dalam hati. Namun tidak semua hati mampu menerima ilham. Tidak semua hati siap menjadi tempat turunnya petunjuk. Karena hati bisa bersih dan bisa pula kotor. Ketika hati dipenuhi oleh kegelisahan, oleh ambisi, oleh keinginan yang berlebihan, oleh luka yang belum sembuh, maka hati itu menjadi keruh. Dan ketika hati keruh, apapun yang masuk ke dalamnya tidak akan terlihat dengan jelas. Ilham tetap ada, petunjuk tetap datang, tetapi ia tidak bisa dikenali. Ia tertutup oleh lapisan-lapisan dalam diri kita sendiri. Seperti cahaya yang masuk ke dalam air yang kotor, cahaya itu tetap ada, tetapi tidak terlihat. Begitu pula dengan hati.
Bukan karena Allah tidak memberi petunjuk, tetapi karena hati kita tidak mampu menerimanya dengan jernih. Sebaliknya, ketika hati bersih, tenang, tidak dipenuhi oleh dorongan yang berlebihan, maka sesuatu yang sangat halus mulai terasa. Arah yang tidak perlu dipaksakan, pemahaman yang tidak perlu dijelaskan panjang, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ilham dalam keadaan ini tidak datang sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia tidak mengagetkan, tidak membuat seseorang merasa spesial. Ia hadir dengan sangat sederhana, seperti cahaya yang perlahan menerangi jalan di depan. Tidak memaksa langkah, tetapi cukup untuk membuat seseorang tahu kemana harus berjalan. Inilah yang membedakan antara hati yang bersih dan hati yang belum jernih. Hati yang bersih tidak membutuhkan banyak tanda. Ia tidak mencari sensasi, tidak mengejar pengalaman. Ia cukup diam, dan dalam diam itu, arah menjadi jelas. Sedangkan hati yang belum bersih selalu mencari sesuatu. Mencari tanda, mencari rasa, mencari kepastian, namun justru semakin jauh dari kejernihan. Karena semakin banyak yang dicari, semakin banyak pula yang bercampur. Bahaya terbesar dari hati yang tidak bersih, bukan hanya karena ia tidak menerima ilham dengan jelas, tetapi karena ia mencampur adukkan segalanya. Ilham, pikiran, dan nafsu, semuanya terasa sama. Seseorang bisa merasakan dorongan, lalu mengira itu petunjuk. Ia bisa berpikir sesuatu, lalu menganggap itu sebagai kebenaran. Ia bisa mengikuti keinginannya dan merasa sedang dibimbing. Padahal semuanya bercampur. Dan karena bercampur, ia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar-benar dari Allah dan mana yang hanya dari dirinya sendiri. Inilah mengapa dalam jalan makrifat, para wali tidak sibuk mengejar ilham. Mereka tidak mencari pengalaman batin. Mereka tidak berusaha merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tahu, masalahnya bukan pada kurangnya petunjuk, tetapi pada tempat yang menerimanya. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa hati adalah wadah, dan jika wadah itu kotor, maka apapun yang dituangkan ke dalamnya akan ikut tercemar. Karena itu mereka menjaga, bukanlah apa yang datang, tetapi hati mereka sendiri. Mereka membersihkan hati dari kesombongan, dari keinginan tersembunyi, dari keterikatan yang berlebihan, hingga hati itu menjadi cukup jernih untuk menerima tanpa mencampur. Dan ketika hati sudah benar-benar jernih, sesuatu yang indah mulai terjadi. Seseorang tidak lagi merasa bingung. Ia tidak lagi ragu dalam setiap langkah. Bukan karena ia tahu semua jawaban, tetapi karena ia merasakan arah. Arah yang tidak memaksa, namun tidak membingungkan. Arah yang tidak selalu mudah, tetapi selalu terasa benar. Dan semua itu lahir dari kejernihan hati. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu di luar, bukan tentang mendengar suara yang luar biasa, tetapi tentang memperbaiki sesuatu di dalam, tentang menjadikan hati cukup bersih, cukup tenang, dan cukup jernih, agar mampu melihat apa yang sebenarnya sudah ada. Karena ilham tidak pernah berhenti turun. Yang sering berhenti adalah kemampuan kita untuk mengenalinya. Dan disitulah letak rahasianya, bahwa kejernihan hati akan menentukan kejernihan arah. Lalu jika hati adalah kunci dari segalanya, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara menghilangkan kotoran-kotoran halus yang selama ini tidak kita sadari? Dan apa saja yang sebenarnya menghalangi hati hingga tidak mampu menerima petunjuk dengan jernih? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang proses yang menjadi fondasi dari seluruh perjalanan ini. Pensucian hati, atau yang dikenal sebagai tazkiyatun nafs. Setelah kita memahami bahwa hati adalah tempat turunnya ilham, maka satu hal menjadi sangat jelas. Jika hati adalah tempat menerima,
maka keadaan hati akan menentukan apa yang diterima. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa dalam jalan makrifat, penyucian hati bukan sekadar anjuran, tetapi syarat utama. Tanpa hati yang bersih, seseorang tidak akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang semu. Para sufi sering mengibaratkan hati seperti sebuah cermin. Cermin yang seharusnya memantulkan cahaya kebenaran dengan jelas tanpa distorsi. Namun, bagaimana jika cermin itu kotor? Bagaimana jika ia tertutup oleh debu, oleh noda, oleh lapisan yang terus menumpuk tanpa pernah dibersihkan? Maka, apapun yang dipantulkan tidak lagi terlihat sebagaimana adanya. Ia menjadi samar, kabur, bahkan bisa berubah bentuk. Begitu pula dengan hati manusia. Ketika hati dipenuhi oleh kotoran-kotoran halus, maka apa yang dirasakan tidak lagi murni. Ia bisa mengira itu petunjuk, padahal hanya pantulan dari dirinya sendiri. Ia bisa merasa itu kebenaran, padahal itu hanya keinginannya yang belum selesai. Lalu, apa sebenarnya kotoran hati itu? Bukan sesuatu yang selalu terlihat jelas. Bukan pula sesuatu yang mudah dikenali, karena sebagian besar bersifat sangat halus. Salah satunya adalah ego, perasaan aku yang ingin diakui, yang ingin dianggap benar, yang ingin menjadi pusat. Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang jelas. Kadang ia hadir dengan cara yang lembut, seperti keinginan untuk dihargai, untuk dianggap baik, untuk terlihat lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain. Dan tanpa disadari, ego ini perlahan menutupi hati. Kotoran lain adalah iri. Perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Iri ini, meskipun sering disembunyikan, tetap meninggalkan bekas di dalam hati. Ia membuat hati menjadi sempit, tidak lapang, dan sulit menerima kebenaran dengan jernih. Kemudian, ada ambisi. Keinginan untuk mencapai sesuatu, bukan karena Allah, tetapi karena diri sendiri. Ambisi membuat seseorang terus mengejar, terus menginginkan, tanpa pernah benar-benar tenang. Dan ketika hati dipenuhi oleh ambisi, ia tidak lagi menjadi tempat yang hening, tetapi menjadi ruang yang penuh tuntutan. Ada pula luka batin, hal-hal yang belum selesai di masa lalu, yang masih tersimpan di dalam diri. Kekecewaan, penolakan, rasa tidak dihargai. Semua itu jika tidak disadari, akan mempengaruhi cara kita melihat dan cara kita merasakan. Seseorang bisa mengira sedang mendapatkan petunjuk, padahal ia hanya sedang mengikuti luka yang belum sembuh. Dan yang paling halus adalah keinginan untuk diakui. Keinginan untuk dianggap baik, benar, atau bahkan lebih dekat dengan Tuhan. Ini sangat berbahaya karena bisa masuk ke dalam perjalanan spiritual itu sendiri. Seseorang beribadah, belajar, mendalami makrifat, tetapi di dalamnya ada keinginan untuk menjadi istimewa, dan tanpa disadari, hati menjadi tidak lagi murni. Semua ini adalah kotoran-kotoran halus yang tidak terlihat, tetapi sangat mempengaruhi. Dan selama kotoran ini masih ada, hati tidak akan pernah benar-benar jernih. Maka, disinilah proses penyucian dimulai. Bukan dengan memperbaiki yang di luar, tetapi dengan melihat ke dalam. Proses yang dalam makrifat disebut sebagai tazkiyatun nafs. Namun, penyucian hati bukan proses yang mudah. Ia bukan sekadar membaca, bukan sekadar mengetahui, tetapi menghadapi diri sendiri dengan jujur. Seseorang mulai melihat ke dalam dirinya tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa mencoba terlihat baik. Ia mulai bertanya, apakah yang aku lakukan ini benar-benar karena Allah atau karena aku ingin diakui? Apakah ini petunjuk atau hanya keinginanku yang dibungkus keyakinan? Apakah aku benar-benar ikhlas atau masih ada sesuatu yang aku harapkan dari manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, bahkan seringkali menyakitkan, karena kita dipaksa melihat apa yang selama ini kita sembunyikan. Namun dari sinilah kejernihan mulai lahir.
Ketika seseorang berani mengakui kelemahannya, mengakui bahwa dirinya masih memiliki ego, masih memiliki keinginan, masih memiliki keterikatan, maka di saat itu hati mulai terbuka. Bukan karena sudah sempurna, tetapi karena sudah jujur. Dan kejujuran adalah awal dari penyucian. Seiring berjalannya waktu, hati mulai berubah. Yang dulu penuh kegaduhan, perlahan menjadi lebih tenang. Yang dulu mudah bereaksi, menjadi lebih sabar. Yang dulu selalu ingin, mulai belajar menerima. Dan di dalam ketenangan itulah, sesuatu yang baru mulai muncul, kejernihan. Seseorang tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak lagi mudah percaya pada dorongan sesaat. Ia mulai bisa melihat dengan lebih jernih. Dan yang paling penting, ia mulai bisa membedakan mana yang datang dari hati yang bersih dan mana yang hanya dari keinginan. Inilah dampak dari hati yang mulai disucikan. Ia tidak membuat seseorang menjadi luar biasa, tetapi membuatnya menjadi lebih sederhana, lebih tenang, lebih sadar, lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Dan justru dari kesederhanaan itulah lahir kedekatan yang nyata dengan Allah. Sebaliknya, tanpa penyucian hati, seseorang akan terus berada dalam kebingungan. Ia merasa mendapat petunjuk, namun sering salah arah. Ia merasa yakin, namun sering menyesal. Ia merasa dekat, tapi sebenarnya masih terjebak dalam dirinya sendiri. Karena tanpa hati yang bersih, tidak ada alat yang bisa digunakan untuk membedakan kebenaran. Semua terasa sama, dan disitulah bahaya terbesar. Inilah mengapa para wali tidak mengejar pengalaman batin. Mereka tidak sibuk mencari ilham, tidak berusaha mendapatkan rasa tertentu. Karena mereka tahu, pengalaman bisa menipu, rasa bisa berubah, tetapi hati yang bersih tidak akan menipu. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa jalan menuju Allah bukan tentang mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang membersihkan apa yang menghalangi. Maka, fokus mereka bukan pada apa yang datang, tetapi pada hati mereka sendiri. Mereka menjaga hati, membersihkannya, mengawasinya, hingga hati itu menjadi tempat yang layak untuk menerima petunjuk. Dan ketika hati sudah siap, ilham tidak perlu dicari. Ia akan datang dengan sendirinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati tetap bersih di tengah kehidupan yang penuh gangguan? Bagaimana cara menenangkan hati agar tidak terus dipenuhi oleh suara-suara yang bercampur? Dan amalan apa yang bisa membantu membuka kesadaran agar hati tetap hidup dan jernih? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk pada dua kunci penting yang menjadi jalan para sufi dalam menjaga hati, zikir dan keheningan. Setelah kita memahami bahwa hati adalah kunci dan penyuciannya adalah syarat utama, maka muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara menjaga hati tetap hidup? Bagaimana cara membuat hati tetap jernih di tengah dunia yang penuh kebisingan? Karena kenyataannya, kita hidup di dunia yang tidak pernah benar-benar diam. Pikiran terus berjalan, keinginan terus muncul, emosi terus berubah. Dan tanpa disadari, hati kita menjadi penuh, bukan oleh kesadaran, tetapi oleh gangguan. Dalam jalan makrifat, para sufi telah lama mengenal dua jalan utama yang menjadi kunci untuk menjaga hati tetap jernih, yaitu zikir dan keheningan. Dua hal yang sederhana, namun jika dipahami dengan benar, mampu membuka kesadaran yang sangat dalam. Namun jika disalahpahami, justru bisa menjerumuskan. Zikir pada dasarnya adalah mengingat. Mengingat Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan kesadaran. Namun dalam makrifat, zikir bukan sekedar mengulang kata, bukan hanya bacaan yang keluar dari mulut tanpa hadirnya hati. Zikir adalah proses mengumpulkan kembali diri kita yang selama ini tersebar kemana-mana. Tersebar dalam kekhawatiran, dalam ambisi, dalam ketakutan, dalam keinginan yang tidak ada habisnya. Setiap kali seseorang berzikir dengan sadar, ia seperti menarik kembali hatinya
dari segala yang memecah perhatiannya. Ia kembali ke satu titik, kepada Allah. Dan ketika hati mulai kembali, perlahan sesuatu berubah. Yang tadinya gelisah menjadi lebih tenang. Yang tadinya kosong menjadi terasa penuh. Yang tadinya liar mulai terarah. Zikir menghidupkan hati. Ia membuat hati tidak lagi mati, tidak lagi lalai, tidak lagi jauh. Namun zikir saja tidak cukup. Karena banyak orang berzikir, tetapi hatinya tetap bising. Lisannya menyebut nama Allah, tetapi pikirannya berlari kemana-mana. Ia mengulang, tetapi tidak hadir. Ia berbicara, tetapi tidak mendengar. Dan disinilah peran keheningan. Keheningan bukan sekedar diam tanpa suara, bukan pula berhenti dari aktivitas. Keheningan dalam makrifat adalah keadaan batin, di mana seseorang tetap sadar, tetap hadir, namun tidak terbawa oleh arus pikiran. Ia tidak lagi sibuk menilai, tidak tergesa-gesa menafsirkan, tidak bereaksi terhadap setiap dorongan yang muncul. Ia hanya diam, namun diam yang hidup, diam yang penuh kesadaran. Dan dalam keheningan itulah, seseorang mulai benar-benar mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Zikir adalah mengingat, keheningan adalah mendengar. Zikir mengarahkan hati, keheningan membuka ruang. Dan ketika keduanya bertemu, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Kesadaran mulai terbuka. Seseorang mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Ia mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Ia mulai memahami dorongan dalam dirinya tanpa terbawa. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal yang sederhana. Dan semua itu tidak datang dari luar, tetapi muncul dari dalam hati yang mulai jernih. Namun, disinilah letak keseimbangan yang sangat penting. Zikir tanpa keheningan akan menjadi bising. Seseorang terus mengulang, terus berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar hadir. Hatinya tetap penuh, tidak ada ruang, tidak ada kejernihan. Sebaliknya, keheningan tanpa zikir akan menjadi kosong. Seseorang diam, tetapi tidak memiliki arah. Ia bisa tersesat dalam pikirannya sendiri, atau bahkan dalam kekosongan yang tidak bermakna, karena tidak ada yang mengikatnya kepada Allah. Maka dalam jalan makrifat, keduanya harus berjalan bersama. Zikir untuk menghidupkan, keheningan untuk menjernihkan. Zikir untuk kembali, keheningan untuk memahami. Dan ketika keduanya seimbang, hati menjadi hidup sekaligus tenang. Namun, meskipun jalan ini terlihat sederhana, ia tetap memiliki bahaya yang sangat halus. Bahaya yang sering tidak disadari oleh mereka yang mulai merasakan kesadaran batin. Seseorang mulai berzikir, mulai hening, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dan di saat itu, ia mulai merasa, aku dibimbing, aku mendapatkan sesuatu, aku mulai dekat. Padahal belum tentu. Inilah bahaya pertama, merasa dibimbing padahal yang berbicara adalah ego. Karena ketika hati mulai tenang, nafsu tidak langsung hilang. Ia justru bisa menjadi lebih halus. Ia tidak lagi berbicara dengan suara keras, tetapi dengan bisikan yang sangat lembut. Dan karena suasana hati sedang tenang, bisikan itu terasa seperti kebenaran. Bahaya berikutnya adalah kesombongan spiritual. Seseorang merasa dirinya berbeda, merasa lebih paham, merasa lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain. Ia mulai melihat orang lain sebagai belum sampai, sementara dirinya merasa sudah mengerti. Padahal dalam perjalanan para wali, semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia merasa dirinya kecil. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa tanda kedekatan bukan merasa tinggi, tetapi semakin rendah di hadapannya. Bahaya lain adalah menutup diri dari kebenaran. Ketika seseorang terlalu percaya pada apa yang ia rasakan, ia mulai tidak membutuhkan nasihat. Ia merasa cukup dengan petunjuk dari dalam dirinya. Ia tidak lagi menguji, tidak lagi belajar, tidak lagi mau dikoreksi. Dan disitulah ia mulai menjauh tanpa sadar.
Kemudian muncul kebingungan batin. Seseorang mengikuti satu dorongan, lalu merasa ragu. Mengikuti yang lain, namun tidak tenang. Ia terus berpindah tanpa arah yang jelas, karena tidak memiliki dasar untuk membedakan mana yang benar. Maka bagaimana cara menghindari semua ini? Bagaimana agar zikir dan keheningan tidak justru menyesatkan? Jawabannya, kembali pada satu hal, kehati-hatian. Dan dalam makrifat, kehati-hatian ini diwujudkan dalam 3 hal. Pertama, diuji dengan syariat. Apapun yang dirasakan, tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang jelas. Jika sebuah dorongan membawa pada sesuatu yang salah, maka itu bukan ilham. Kedua, diuji dengan akal yang jernih. Bukan akal yang dipenuhi keinginan, tetapi akal yang tenang, yang mampu melihat dengan objektif. Ketiga, diuji dengan kerendahan hati. Tidak langsung merasa benar, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tetapi menunggu, mengamati, dan tetap membuka diri untuk belajar. Karena pada akhirnya, jalan ini bukan tentang merasakan sesuatu, tetapi tentang menjadi semakin sadar, semakin jernih, semakin rendah hati, semakin dekat, tanpa merasa dekat. Dan disitulah, zikir dan keheningan menemukan maknanya. Bukan sekedar amalan, tetapi jalan untuk kembali kepada kesadaran yang sebenarnya. Lalu setelah semua ini, apa sebenarnya tujuan akhirnya? Apakah makrifat hanya tentang memahami suara, tentang merasakan ilham, atau tentang pengalaman batin? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang menjadi inti dari semua perjalanan ini? Di bagian akhir, kita akan sampai pada satu kesimpulan yang paling dalam, tentang makrifat sejati, yang ternyata bukan tentang menemukan sesuatu dalam diri, tetapi kembali sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita melewati semua pembahasan ini, tentang suara dalam diri, tentang ilham dan nafsu, tentang hati, penyucian, zikir dan keheningan, maka kita sampai pada satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya, kemana semua ini membawa kita? Apakah makrifat itu tentang memahami sesuatu yang tersembunyi, tentang merasakan pengalaman batin yang dalam, atau tentang menemukan sesuatu di dalam diri? Jawabannya, lebih dalam dari itu semua. Makrifat sejati bukan tentang menemukan diri, tetapi tentang melampaui diri. Bukan tentang memperkuat aku, tetapi tentang melepaskan aku. Karena selama seseorang masih sibuk dengan dirinya, dengan apa yang ia rasakan, dengan apa yang ia capai, dengan apa yang ia pahami, maka ia belum benar-benar sampai. Ia masih berada di lingkaran yang sama, hanya saja dalam bentuk yang lebih halus. Inilah salah satu bahaya terbesar dalam perjalanan spiritual. Ketika seseorang mulai merasakan sesuatu, merasakan ketenangan, merasakan kedekatan, lalu ia berhenti di sana. Ia merasa sudah sampai. Ia mulai menikmati pengalaman batinnya, mulai fokus pada rasa-rasa halus yang muncul. Dan tanpa disadari, pusatnya kembali kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari Allah, tetapi sibuk dengan pengalaman tentang Allah. Ia tidak lagi berjalan menujunya, tetapi berhenti pada apa yang ia rasakan. Dan disitulah, makrifat berubah menjadi hijab, penghalang yang sangat halus. Para wali telah lama mengingatkan hal ini, bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang apa yang kita rasakan, tetapi kepada siapa kita kembali. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Dan dari kesadaran itulah, lahir kerendahan yang sejati. Makrifat sejati bukan membuat seseorang merasa lebih tahu, tetapi membuatnya merasa bahwa ia tidak tahu apa-apa tanpa Allah. Bukan membuatnya merasa dekat, tetapi membuatnya sadar bahwa Allah selalu dekat, bahkan tanpa ia sadari. Bukan membuatnya merasa istimewa, tetapi membuatnya merasa kecil di hadapan kebesarannya.
Di titik ini sesuatu yang sangat halus mulai berubah. Seseorang tidak lagi hidup dengan perasaan aku. Ia tidak lagi merasa, aku yang memilih, aku yang menentukan, aku yang mengendalikan. Tetapi ia mulai hidup dalam keadaan berserah. Ia tetap bergerak, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan. Namun di dalam hatinya, tidak ada lagi rasa memiliki yang berlebihan. Ia tidak lagi memaksakan hasil, tidak lagi menuntut keadaan. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa semuanya berada dalam kehendak Allah. Inilah yang disebut sebagai meleburkan keakuan. Bukan berarti hilang sebagai manusia, tetapi hilang rasa memiliki yang berlebihan. Hilang rasa ingin menguasai, ingin menentukan, ingin selalu benar. Dan ketika itu terjadi, hidup menjadi sangat berbeda. Lebih ringan, lebih tenang, lebih jernih. Seseorang tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak lagi merasa harus menjadi sesuatu. Tidak lagi mencari pengakuan. Ia cukup dengan menjadi hamba. Dan justru disitulah kedekatan yang sebenarnya terasa. Bukan karena ada pengalaman yang luar biasa, tetapi karena hati yang sederhana dan kesadaran yang jernih. Inilah tanda bahwa perjalanan ma'rifat berjalan dengan benar. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia rendah hati. Semakin ia tidak banyak bicara tentang dirinya. Semakin diam, namun dalam diam itu penuh kesadaran. Semakin sederhana, namun justru semakin dalam. Karena ia tidak lagi sibuk menunjukkan, tetapi sibuk menjaga. Tidak sibuk mencari, tetapi sibuk memperbaiki hati. Dan dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat satu inti yang sangat jelas. Bahwa ma'rifat bukan tentang mencari suara, bukan tentang mendengar sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang membersihkan hati, agar mampu mengenali apa yang sudah ada. Karena petunjuk Allah tidak pernah berhenti. Yang sering terhenti adalah hati kita, yang terlalu penuh untuk menerimanya. Maka yang perlu kita lakukan bukanlah mengejar pengalaman, tetapi kembali ke dalam, membersihkan hati, meluruskan niat, dan belajar jujur terhadap diri sendiri. Karena di sanalah semua ini bermula. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita sejenak menundukkan hati, memohon, bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan kesadaran yang tulus. Ya Allah, jika selama ini kami tertipu oleh diri kami sendiri, oleh nafsu kami, oleh ego kami yang begitu halus, maka ampuni kami. Jika selama ini kami merasa benar, padahal kami belum benar-benar melihat, maka bimbinglah kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala yang menghalangi, dari kesombongan yang tidak kami sadari, dari keinginan yang tersembunyi, dari kegelisahan yang menutup kejernihan. Jadikan hati ini cukup jernih untuk menerima petunjuk-Mu, cukup tenang untuk memahami, dan cukup rendah untuk tidak merasa memiliki apa-apa. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat oleh apa yang kami rasakan. Jangan biarkan kami tertipu oleh apa yang kami anggap sebagai kebenaran. Dan jangan biarkan kami berhenti sebelum benar-benar sampai kepadamu. Bimbinglah setiap langkah kami dalam diam, dalam sadar, dalam kejujuran, hingga kami benar-benar kembali, bukan kepada diri kami, tetapi kepadamu. Dan untuk kamu yang sudah menyimak sampai di titik ini, mungkin perjalanan ini tidak selesai di sini. Mungkin ini baru awal untuk mulai melihat ke dalam, bukan untuk mencari sesuatu yang luar biasa, tetapi untuk memperbaiki yang paling dalam. Karena kedekatan dengan Allah tidak pernah jauh. Ia hanya tertutup oleh hati yang belum jernih. Semoga setelah ini, setiap langkah kita menjadi lebih sadar, setiap pilihan menjadi lebih jernih, dan setiap detik kehidupan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya dalam kata, tetapi dalam hati yang hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.